Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam perancangan sistem kerja dan ergonomi, yaitu stopwatch, time study, performance resting, dan allowance. Kalau kita berbicara tentang dunia industri, pasti tidak jauh dari yang namanya produktivitas dan efisiensi. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara menentukan berapa lama waktu yang seharusnya dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan? Nah, disinilah peran stopwatch time study, yaitu suatu metode pengukuran waktu kerja secara langsung menggunakan stopwatch berperan. Namun nggak berhenti di situ aja ya teman-teman. Kita juga perlu mempertimbangkan performance rating. Karena setiap operator pastinya mempunyai tingkat kecepatan yang berbeda ataupun tingkat kemampuan kerja yang berbeda antara satu operator dengan operator yang lain. Selain itu ada juga yang namanya allowance, yaitu tambahan waktu yang diberikan untuk mengakomodasi kebutuhan pribadi daripada pekerjanya ataupun mengakomodasi kelelahan serta hambatan yang tidak bisa dihindari. Misalnya di tengah-tengah bekerja tiba-tiba mesinnya break gitu, breakdown, jadi tidak bisa dipakai. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita tambahkan allowance. Jadi tiga komponen ini akan membantu kita dalam menentukan waktu baku kerja yang adil bagi pekerja dan tetap efisien bagi perusahaan. Di sesi ini kita akan membahas konsep dasarnya, langkah-langkah perhitungannya, serta contoh sederhana agar lebih mudah dipahami. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke konsep dasarnya terlebih dahulu, yaitu work measurement. Secara sederhana, work measurement itu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan beban kerja atau yang biasa kita kenal dengan workload, serta jumlah performa kerja ataupun work performance dalam suatu sistem kerja yang sudah didefinisikan. Tadi sistem kerjanya sudah harus jelas ya. Tujuan utamanya apa? Untuk memahamin seberapa besar pekerjaan yang dilakukan, bagaimana kinerja pekerja, dan akhirnya membantu kita dalam membuat sistem kerja yang lebih terstandarisasi. Nah, di sini ada dua konsep ya, teman-teman. Yang pertama adalah konsep tentang workload itu sendiri atau beban kerja. Workload ini mengacu pada beban yang dirasakan oleh pekerja saat melakukan pekerjaan. Ada dua jenis beban, bisa physical load atau psychological load gitu. Kalau physical load berarti beban fisik seperti ngangkat, berjalan, atau aktivitas yang membutuhkan tenaga. Sedangkan kalau psychological load ini adalah beban yang mengenai ke mental pekerjanya seperti fokus, tekanan waktu, atau stres selama bekerja. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya work performance. Itu kaitannya dengan hasil kerja, yaitu output yang dihasilkan dan kecepatan kerja dalam suatu sistem kerja. Tentunya dengan tetap mempertahankan kualitas tertentu. Untuk mengukur work performance ini, ataupun salah satu metode yang bisa dipakai yaitu time study. Nah, ini metode yang bisa dipakai itu adalah time study, yaitu pengukuran waktu kerja secara sistematis dan biasanya bisa menggunakan stopwatch ya atau alat ukur lainnya. Dalam melakukan work measurement, apa yang bisa kita dapatkan yaitu sistem kerja yang lebih standar, standardized work system, sehingga pekerjaan menjadi lebih konsisten, efisien, dan juga adil bagi pekerja. Lanjutnya, kita masuk ke bagian time study itu sendiri. Hmm, Time study itu adalah metode pengukuran waktu kerja yang dilakukan dengan kondisi tertentu ya teman-teman. Artinya pengukuran ini tidak dilakukan secara sembarangan, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Pertama,
harus metode kerjanya itu sudah ditentukan atau by a given method. Jadi langkah-langkahnya itu sudah harus jelas dan konsisten dari awal. Jangan masih berubah-ubah terus kita mau ukur, itu tidak bisa. Kedua, dilakukan dalam kondisi kerja tertentu atau given working condition. Misalnya lingkungan kerja, alat yang digunakan, dan situasi kerja itu harus relatif stabil agar hasil pengukurannya itu valid. Nah, yang ketiga, itu dilakukan oleh pekerja yang sudah terlatih dan memenuhi kualifikasi. Ini penting karena kita ingin mengukur performa pekerja yang representatif. Jadi kita pilih pekerja yang pace-nya yang normal, bukan terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Tujuan dari time study ini akhirnya adalah kita ingin menentukan standard time, waktu baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua, membantu memperbaiki metode kerja. Kemudian, untuk mengukur work content, termasuk mempertimbangkan faktor kelelahan, kebutuhan pribadi, dan delay yang tidak dapat dihindari. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi, baik dari sisi penggunaan alat maupun tenaga kerja. Nah, untuk tahu lebih dalam tentang stop time study, performance rating, dan allowance, kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Bye-bye.